Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami di Istana Gold. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang kemarin sudah komen di video sebelumnya ya. Jadi gini, ada temen tuh nanya, Mas, kemarin tuh harga emas kan tinggi banget ya. Nah, waktu itu dia beli harga antam tuh 1 gram pas 2.500.000. Nah, sekarang itu harganya tinggal 2.400.000. Nah, misalnya hari ini ada yang beli ke saya, apakah saya jual atau tidak? Karena kalau saya jual kan saya rugi ya. Kemarin kan belinya 2.500.000, hari ini mau dibeli orang harganya 2.400.000. Nah, saran saya tetap dijual dan pasti masih untung. Kok bisa? Nah, simak terus ya videonya ini sampai selesai. Nah, gini teman-teman, di konsep jual beli emas itu berbeda dengan jual beli yang lain ya. Kalau jual beli yang lain mungkin teman-teman beli skincare atau beli baju, itu kalau kemarin harganya 2,5 juta, hari ini kok 2.400.000, kita jual 2.400.000, ya jelas rugi ya. Tapi kalau emas tidak. Kenapa? Karena gini, misalnya teman-teman kemarin sudah beli nih 2.500.000, berarti teman-teman sudah punya 1 gram ya, sudah punya 1 gram. Kemudian hari ini ada yang beli 2.400.000, kita jual aja ke dia ya, kita jual. Tapi pada saat kita menjual, pastikan hari itu kita cari penggantinya dulu ke agen-agen antam yang sudah kita kenal ya, yang sudah terpercaya. Jadi kita cari, karena apa? Karena hari ini kalau harganya 2.400.000, pasti kita beli ke agen tuh harganya kurang dari 2.400.000 ya kan? Karena kita agen nih, harga konsumen dengan harga agen pasti berbeda. Nah, saya ambil contoh, misalnya kita beli ke agen tuh 2.300.000 misalnya, kita jual hari ini 2.400.000. Jadi emas yang kita pegang tadi berapapun harganya ya, kita jual, kemudian hari ini kita dapat 2.400.000 ya. Kemudian hari itu juga kita belikan yang harganya 2.300.000. Artinya satu hari itu teman-teman emasnya tetap ya. Jadi emasnya tadi dijual ke orang, kemudian teman-teman beli lagi emas baru dengan nominal dan gramasi yang sama. Jadi 1 gram sama, tapi teman-teman dapat untung Rp100.000. Nah, bisa dipahami ya di sini ya. Jadi mau harganya turun pun, mau kemarin misalnya belinya kemarin terlanjur 5 juta, hari ini 2 juta misalnya, ya udah hari ini jual aja. Karena hari ini ketika 2 juta pasti kita beli ke agen tuh harganya kurang dari 2 juta, betul ya. Nah, sehingga emas yang kita pegang itu tetap 1 gramnya tetap kita pegang ya kan. Tapi terjadilah transaksi, ya 1 kali transaksi tergantung gramasinya ya. Ada yang untungnya 50.000, ada yang untungnya 100.000 ya, tergantung nanti gramasi berapa yang terjual. Nah, ini juga berlaku buat emas-emas yang lain, emas kecil misalnya yang 0,1. Kalau ada yang laku ya kita belikan lagi, kalau ada yang laku kita belikan lagi. Jadi konsep nabung emas yang benar itu bukan menyimpan kemudian menjualnya di 5-10 tahun yang akan datang, karena keuntungannya lama ya. Saya ngalamin sendiri ya, nyimpen 1 gram saya simpen yang misalnya tidak saya jual nih 1 tahun itu paling untung ya 300-400 ribu. Itu kalau disimpan saja. Tapi kalau dijual 1 kali transaksi kita bisa untung 50-100 ribu ya. Kalau tiap hari laku ya kan, 50, 10 kali transaksi saja kita udah dapat 500.000. Jadi kita nggak perlu nunggu 1 tahun untuk bisa dapat 500.000 dari kemasan 1 gram. Bayangkan kalau teman-teman punya lebih dari 1 gram ya. Jujur saya mengawali bisnis emas itu ya dari 4 gram dulu. Punya uang simpenan waktu itu sekitar 4 jutaan, saya pakai daftar untuk jadi agen. Kemudian saya beli beberapa produk ya, 1 gram, ada yang 1,5 gram seperti itu. Nah, ketika sudah punya stok, ada yang beli, stok saya kasihkan ya, kemudian hari itu saya belikan lagi ke agen. Nah, itu konsep jual beli emas atau nabung emas yang cerdas ya.
Karena saya tidak menyalahkan juga mereka yang hanya nyimpen saja, ya nggak apa-apa, tapi untungnya dikit, ya kan. Tapi kalau kita sambil jualan, kalau laku ya kita dapat keuntungan per transaksinya. Tapi kalau misalnya pun tidak laku, ya tidak masalah, kan harganya akan terus naik. Ya, oke, itu mungkin teman-teman sedikit penjelasan tentang kalau harga emasnya turun, penjual emas rugi dong ya. Enggak, kita tuh tetap untung-untung saja. Ya kalau naik gimana Mas? Ya kalau naik sama kita jual, tapi hari itu juga kita harus cari penggantinya. Ya resikonya memang kalau cari pengganti pas harga mahal, ya pasti di sana harganya juga mahal. Jadi maupun naik maupun turun, sebenarnya keuntungan kita itu sama, ya. Jadi kalau naik itu nggak langsung jadi kaya gitu, enggak. Karena stok yang terjual atau stok yang keluar harus ada pengganti stok baru dari agen. Nah itu konsep jual beli atau nabung emas yang cerdas. Nah mungkin sekian teman-teman, semoga informasi ini, ilmu ini bermanfaat buat teman-teman, karena memang ilmu emas ini jarang sekali dibagikan di dunia luar ya. Kalau teman-teman bisa lihat toko-toko emas itu mungkin untungnya tidak begitu besar, tapi kenapa tiap tahun bahkan sampai diwariskan ke anak cucunya, ya kan, karena keuntungannya itu terus dan tidak pernah rugi. Kalau paham konsep penjualan emas yang benar ya, tidak akan pernah bisa rugi. Dan tidak perlu modal yang besar. Teman-teman punya 3 atau 4 gram, ketika ada yang jual, ya itu aja yang dijual. Nanti penggantinya ganti. Jadi emasnya akan selalu tetap dan kita akan selalu punya stok. Ya, terima kasih, semoga informasinya bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe. Bagi teman-teman yang belum jadi agen mini gold, Antam atau Harta Dinata, teman-teman bisa hubungi WA saya, nanti kita diskusi dulu. Kira-kira teman-teman cocok memasarkan atau suka logam mulia yang mana, emas yang mana. Ya, sementara saya baru meng-create ya 3 jenis itu, 3 merek itu. Kalau yang lain sementara kami skip dulu ya, karena sudah saya riset. Ya 3 inilah yang paling banyak diminati oleh masyarakat kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.